bersama Liga melakukan perbaikan match fixing. Harus ada disruption. Ini merupakan shortcut kita. Ketika sepak bola seharusnya jadi ajang sportivitas, kini justru tercoreng oleh skandal yang bikin geleng kepala. Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap. Semua bermula dari pertandingan kontroversial antara PSIS Semarang dan Bali United. 2 gol bunuh diri dari tim yang sama memunculkan kecurigaan. Benarkah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik layar Liga 1? Laskar Mahesa Jenar melawat ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar untuk menghadapi Serdadu Tridadu pada Kamis 1 Mei 2025 malam. Ya, PSIS membutuhkan poin demi menyelamatkan diri dari degradasi. Mereka terdapat di peringkat ke-17 di klasemen sementara Liga 1 dengan 25 poin. Tertinggal 4 poin dari zona aman. Namun, Mahesa Jenar sudah tertinggal sejak menit ke-22. Setelah bek tengah asal Brazil, Joao Ferrari melakukan gol bunuh diri. Gol kedua juga tercipta melalui bunuh diri. Dan yang ini lebih mencurigakan karena Rido Suhada melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Umpan yang dikirim Privat Barga masuk ke kotak penalti, namun masih jauh dari gawang. Rido berlari ke arah bola dan menyentuh bola yang akhirnya merobek jaring. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan para netizen. Yang lainnya mencurigai bahwa ini adalah bentuk protes dari para pemain karena gaji yang menunggak. Namun juga ada yang mencurigai karena pengaturan skor. Dan yang bikin miris, PSSI sebenarnya sudah membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif kerja tim ini kalau pengaturan skor masih saja terjadi? Pembentukan Satgas Anti Mafia yang merupakan kolaborasi antara individu-individu independen dan PSSI ini untuk mendorong pembenahan sepak bola nasional bersih secara menyeluruh, terutama yang menyangkut praktik pengaturan skor dan pertandingan. Program tersebut dibuat Erik untuk melanjutkan arahan Presiden dan juga didorong melakukan introspeksi secara internal. Keterlibatan beberapa tokoh independen dalam Satgas diyakini akan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan PSSI sebagai organisasi yang gamblang, bersih, dan terbuka atas berbagai input serta temuan segala praktik kecurangan. Satgas Anti Mafia Sepak Bola beranggotakan mantan Ketua Steering Komite Piala Presiden 2015-2019, Marwarar Sirait, jurnalis Najwa Shihab, mantan Ketua BPKB Ardan Adi Perdana, dan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Alasan mengapa orang-orang tersebut dipilihnya karena ia menjamin individu-individu dalam tim tersebut dapat membuat Satgas ini bisa bekerja dengan maksimal. Selain itu, mereka bisa langsung laporkan temuan ke Presiden karena tujuannya untuk percepatan dalam membersihkan sepak bola. Satgas ini juga akan berkolaborasi dengan FIFA sebagai bagian transparansi. Menurut Marwarar yang didapuk menjadi Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Satgas yang mendapat dukungan dari PSSI, pemerintah dan FIFA ini berkomitmen untuk menjadi bagian penting transparansi dan transformasi sepak bola nasional. Saya apresiasi karena bersama-sama orang hebat di Satgas ini. Kami berkomitmen agar tim ini tidak masuk angin, tidak boleh gentar dan tidak boleh takut, serta tidak pilih kasih. Akan ada auditor terpercaya serta komunikasi yang baik dengan pihak Polri dan Kejaksaan jika kami ingin mengungkapkan kasus yang terkait aturan hukum. Dan ternyata ini bukan cerita baru. Beberapa exco PSSI di masa lalu pernah diseret dalam pusaran kasus serupa. 3 anggota Komite Eksekutif PSSI terseret kasus dugaan pengaturan skor di sepak bola nasional. Kasus tersebut tidak terjadi di level elit Liga Indonesia atau Liga 1, melainkan di level Liga 2 dan Liga 3. Nama-nama tersebut adalah Hidayat, Johar Ling Eng, dan Papat Yunisal. Hidayat awalnya merupakan pengurus PSSI yang menduduki beberapa posisi di komisi, mulai dari wakil ketua di bidang kompetisi, ketua komisi pengembangan sepak bola usia muda, hingga wakil ketua bidang sepak bola.
Dalam acara Mata Najwa akhir November 2018 silam, manajer Madura FC Januar Herwanto menyebut Hidayat pernah mencoba melakukan suap disertai ancaman agar klub tersebut mengalah dan memberikan kemenangan kepada PSS Sleman dalam lanjutan kompetisi Liga 2. Waktu saya ditawarin 100, tidak mau 150, Pak Dayat itu malah mengancam akan membeli pemain kami. Mengetahui namanya disebut dalam kasus pengaturan skor, Hidayat akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota Exco PSSI. Komdis PSSI juga menghukum Hidayat dengan larangan beraktivitas di lingkup PSSI selama 3 tahun, dengan 2 tahun dilarang ke stadion ditambah denda 150 juta. Yang kedua ada Johar Ling Eng. Hal tersebut bermula Bupati Banjarnegara yang juga mantan Ketua Askap PSSI Banjarnegara, Budi Sarwono, mengaku pernah ditawari Johar yang merupakan Ketua Asprof Jawa Tengah untuk menjadi tuan rumah babak ke-32 besar Liga 3. Namun dengan imbalan Askap PSSI Banjarnegara memberikan 500 juta. Tak hanya itu, Budi Sarwono dan juga manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indrayani, memiliki laporan transfer uang sejumlah 25 juta kepada Johar Ling Eng. Nama Johar banyak terlibat dengan Askap PSSI Banjarnegara dan Persibara karena memiliki posisi penting di PSSI, yaitu Ketua Komisi Futsal dan Komisi Sepak Bola. Dan yang ketiga yakni Papat Yunisal. Namanya muncul lantaran setelah Lasmi merasa ditipu setelah ditawari menjadi manajer Timnas Indonesia Putri U16 oleh seorang yang disebut bernama Miss T, yang belakangan diklaim sebagai anak dari Mr. P. Saat itu, Lasmi dan Budi Sarwono sudah mengeluarkan 300-400 juta untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia Putri U16 di Banjarnegara. Lasmi menganggap biaya 300-400 juta itu untuk operasional, makan, dan hotel. Akan tetapi, untuk hitung-hitungan lebih rinci dilakukan Miss T dan Papat Yunisal. Di kepengurusan PSSI saat ini, nama Papat Yunisal tercantum sebagai Ketua Komisi Sepak Bola Perempuan. Di tengah derasnya drama, Erick Thohir seakan muak dan tolak jabatan Ketua Umum PSSI seumur hidup. Sosok Erick Thohir dinilai sukses dalam membawa perubahan terhadap prestasi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat sebuah wacana perihal jabatan Ketum PSSI seumur hidup yang sempat disinggung Sekjen Yunus Nusi. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip yang diyakini Erick Thohir selaku Ketum PSSI saat ini. Erick Thohir menegaskan demokrasi yang ada harus tetap dijaga, karena itu ia menolak wacana tersebut. Erick menjelaskan bahwa aturan mengenai jabatan ketum federasi di setiap negara berbeda, sedangkan di Indonesia dengan prinsip demokrasi mengharuskan adanya pembatasan. Menteri BUMN itu juga mewanti-wanti agar sosok yang menjabat Ketua Umum PSSI tidak itu-itu saja. Karena itu, Erick tidak ingin menilai salah atau benar. Dalam hal ini, menurutnya cenderung kepada prinsip. Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketum PSSI sejak Februari 2023 dan jabatan ini akan diembannya hingga 2027 mendatang. Berbeda dari yang lain, Ratu Tisa justru menegaskan komitmennya untuk fokus pada pembinaan. Ia percaya masa depan sepak bola Indonesia ada pada kualitas dan prestasi. Ia menolak adanya praktik kuota khusus atau perlakuan istimewa dalam proses seleksi pemain. Ia berharap melalui kompetisi yang berkualitas akan lahir pula para pemain berkelas yang mampu mengangkat prestasi sepak bola nasional. Pada kesempatan itu, Ratu Tisa juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Umum Asprof PSSI Jabar, Tommy Apriantono, beserta seluruh jajaran atas tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Ratu Tisa juga menyoroti pentingnya pengembangan sepak bola wanita di Indonesia. Ia menegaskan bahwa PSSI Pusat berkomitmen untuk terus mendorong program pembinaan sepak bola wanita di seluruh provinsi, termasuk melalui penyelenggaraan turnamen seperti Piala Pertiwi yang kini sudah memasuki babak final. Ratu Tisa berharap dengan langkah-langkah pembinaan yang konsisten dan terarah, sepak bola Indonesia baik di sektor pria maupun wanita dapat berkembang semakin pesat dan berprestasi di masa depan.